Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslimah, kembali lagi kita di MMC Millennials. Yang kali ini Sobat Muslimah ditemani oleh Kakak Vina dan juga Kak Zahra. Masya Allah. Dan seperti biasa Sobat Muslimah sekalian, di MMC Millennials itu kita selalu membahas ya terkait dengan berita-berita yang sedang viral atau berita-berita yang tengah booming setiap pekannya begitu. Dan karena pekan ini yang sedang viral itu adalah terkait dengan moderasi beragama, jadi kita membahas nih terkait dengan moderasi beragama itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita sapa dulu nih narsum kita atau pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Kakak Zara. Halo Kak Zara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali. Jadi sobat-sobat muslimah millennials, jangan kalah semangat nih dengan pemateri kita atau narasumber kita pada siang hari ini, Masya Allah. Dan tak perlu membuang waktu lagi ya, kita langsung nih ke pembahasan ya terkait dengan moderasi beragama. Mungkin dari teman-teman millennials atau sobat millennials nih Kak, ada yang belum paham apa sih sebenarnya moderasi beragama itu. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih Kak. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jadi saya langsung saja terkait dengan apa itu moderasi beragama. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa akhir-akhir ini pemerintah tuh begitu masif untuk kemudian mensosialisasikan tentang pemahaman moderasi beragama. Sampai-sampai kemudian mereka melakukan berbagai macam cara supaya pemahaman moderasi beragama ini tuh bisa tersampaikan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga kemudian mereka masuk ke berbagai bidang, ke berbagai lini, kayak misalnya di bidang sosial mereka masuk untuk kemudian promosikan, kemudian di bidang pendidikan juga paling terasa tuh di bidang pendidikan. Jadi sangat gencar sekali pemerintah, mereka tuh mensosialisasikan pemahaman moderasi beragama. Nah, kemudian terkait dengan moderasi beragama, teman-teman juga perlu ketahui bahwa ini tuh ini merupakan program pemerintah dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Jadi selama kurun waktu itu pemerintah tuh akan terus mensosialisasikan tentang moderasi beragama ini. Jadi perlu kemudian kita ketahui juga bahwa apa itu moderasi beragama. Nah, kalau kita telisik terkait dengan kata moderasi, sebenarnya kata moderasi ini tuh sudah ada dari tahun 2007 ya, dari tahun 2007 yang kemudian ditemukan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Rand Corporation, yang dimana di dalam buku itu ada pembahasan di bab 5 tentang moderasi beragama. Kemudian di situ dijelaskan tentang peta untuk kemudian menyebarkan pemahaman moderasi beragama ini di seluruh negara. Di situ dijelaskan di Timur Tengah bagaimana kemudian bisa disebarkan pemahaman moderasi beragama. Nah, jadi kemudian kalau misalnya kita lihat maknanya, kalau menurut Profesor Dr. Hamid Fahmi Az-Zakarshi, beliau menyatakan bahwa moderasi beragama ini adalah istilah yang kemudian muncul dari orang-orang barat atau orang-orang asing. Kemudian jadi memang ciptaannya orang-orang barat. Iya, gitu. Ciptaan orang-orang barat kata moderasi ini. Kemudian kalau menurut penulis Jenin Clark, beliau tuh menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Islam moderat atau moderasi beragama itu adalah Islam yang kemudian bisa menerima paham demokrasi. Dan kemudian dijelaskan lebih lanjut lagi kalau dalam buku Rand Corporation itu adalah Islam yang kemudian bisa menerima paham pluralisme, kemudian paham hak asasi manusia dan kemudian yang lainnya. Jadi yang dimaksud dengan istilah moderasi beragama ini adalah di mana umat Islam itu mereka dituntut supaya kemudian tidak boleh terlalu radikal, karena memang disunggun juga kata-kata radikal. Jadi umat Islam itu tidak boleh terlalu
radikal, tidak boleh terlalu mendalam dalam mengkaji agama Islam. Kemudian umat Islam juga harus bisa menerima paham-paham yang datang dari luar Islam seperti demokrasi, kemudian pluralisme. Kita tahu ini kan istilah-istilah yang kemudian datang dari luar Islam. Jadi dengan adanya paham moderasi beragama ini, maka kita sebagai umat Islam itu dituntut untuk kemudian terbuka terhadap pemahaman asing dan kemudian tidak boleh terlalu mendalam juga untuk mempelajari agama Islam. Nah, itu maksud dari kemudian moderasi beragama. Jadi memang subhanallah sekali, ternyata dari definisi atau makna daripada moderasi beragama itu tuh kita sudah bisa setidaknya mengambil kesimpulan begitu. Kalau paham ini ternyata berbahaya dari segi definisinya saja begitu, Masya Allah. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Kak, kenapa kita harus speak up begitu, Kak? Kenapa kita harus berbicara terkait dengan moderasi beragama ini? Apa sebenarnya bahaya yang ditimbulkan daripada opini atau isu terkait dengan moderasi beragama ini untuk umat Islam tersendiri gitu? Iya, jadi lebih kepada bahaya daripada moderasi beragama ini. Jadi seperti yang tadi disampaikan terkait dengan makna moderasi itu sendiri, bahwa umat Islam harus kemudian terbuka dengan pemahaman-pemahaman Barat, kemudian harus jangan terlalu fanatik terhadap agama sendiri. Maka ini cukup berbahaya juga, karena dengan pemahaman seperti ini maka bisa membuat umat Islam itu untuk kemudian tidak terlalu mempelajari agama mereka secara mendalam, sehingga kemudian mereka akan biasa saja dengan agama mereka. Sehingga bahaya yang timbul daripada pemahaman ini adalah umat Islam itu bisa jauh dari pemahaman Islamnya yang kafah, pemahaman Islam yang menyeluruh. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman, telah menyampaikan kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman untuk kemudian masuk Islam secara total. Memasuk Islam secara total atau secara menyeluruh, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Nah, itu Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim, kepada orang-orang yang beriman. Tapi dengan adanya pemahaman moderasi beragama, ini tuh bisa membuat umat Islam itu tidak akan mempelajari ajaran Islam itu secara menyeluruh. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, nanti itu bisa akan memunculkan yang namanya Islamofobia. Ya, ketakutan terhadap ajaran Islam, karena distigmatisasi juga dengan istilah-istilah yang kemudian membuat umat Islam itu takut dengan agamanya, kayak misalnya radikal, fanatik dan lain sebagainya. Kemudian yang bahaya yang berikutnya, ada banyak bahaya sih, cuman di sini saya sampaikan mungkin 3 saja. Bahaya yang berikutnya itu misalnya umat Islam juga akan jauh dari perjuangan untuk menegakkan Islam kafah. Jadi itu bahaya-bahaya yang akan bisa muncul dari pemahaman moderasi beragama. Jadi memang sobat muslimah, jadi memang bahaya sekali ya. Kalau dikatakan isu-isu ini sampai kita termakan dengan isu ini tuh bahaya sekali begitu untuk kita umat Islam seperti itu. Nah, untuk the last question ini, Kak, pertanyaan terakhir. Kalau misalkan tadi kita sudah bahas terkait dengan pengertian daripada moderasi, kemudian bahayanya apa. Yang terakhir nih, Kak, Ana itu mau tanya terkait dengan bagaimana cara supaya umat Islam, terkhusus kita-kita ini, Kak, yang generasi milenials itu tidak termakan dengan isu-isu yang seperti itu, Kak, paham-paham yang seperti itu. Bagaimana caranya, Kak? Apakah ada tips-tips mungkin dari Kak Zahra mungkin buat teman-teman, buat sobat muslimah mungkin bagaimana, Kak? Iya, jadi terkait dengan tips bagaimana supaya kita sebagai generasi milenial, sobat-sobat muslimah juga bisa terhindar dari pemahaman yang berbahaya seperti ini, maka yang pertama adalah kita harus kembali kepada Islam. Kita harus mempelajari lagi lebih mendalam tentang agama Islam. Ya, tentang agama kita ya. Ya, tentang agama kita, karena memang sebagai umat Islam kita tuh punya ciri khas tersendiri. Kita punya ajaran yang sudah sempurna juga untuk kemudian kita ikuti. Nah, jadi umat Islam itu adalah umat yang kemudian spesial, karena memang mereka tuh diturunkan
diturunkan aturan oleh yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, itu adalah aturan yang kemudian lengkap yang itu bisa mengatur diri mereka. Masya Allah. Seperti itu. Jadi kepada generasi milenial, maka solusi yang bisa kita ikuti adalah untuk kemudian terhindar dari pemahaman yang berbahaya adalah kita harus kembali kepada Islam kafah. Ya. Nah, seperti itu. Karena ada sebuah makalah ulama yang kemudian mengatakan bahwa generasi sekarang ini tidak akan mungkin bisa baik apabila tidak diperbaiki sebagaimana generasi terdahulu diperbaiki. Masya Artinya generasi pada zaman Rasulullah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak diperbaiki sesuai dengan apa yang telah Rasulullah perbaiki pada zaman dahulu, maka generasi pada hari ini juga tidak akan mungkin baik. Maka intinya tuh kita harus kembali kepada Islam kafah. Nah, kemudian solusi yang kedua adalah, saran yang kedua adalah kita harus memperbanyak untuk menuntut ilmu. Jadi perbanyak menuntut ilmu Islam ya, Ya, terutama. perbanyak menuntut ilmu Islam. Jangan malas atau kemudian jangan bosan untuk belajar. Apalagi dengan kondisi sekarang ini yang dimana banyak godaan teknologi yang itu membuat generasi itu lebih cenderung untuk kemudian bermain gadget dibandingkan untuk kemudian belajar Islam. Nah, sikap seperti ini harus dihindari. Kita harus lebih banyak untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita tuh bisa akan tertuntun, kita bisa akan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk untuk kemudian kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bergabung dengan komunitas-komunitas yang tidak kalah penting juga. Iya, ini yang Kak? tidak kalah penting. Seperti itu, kita harus bergabung dengan komunitas-komunitas yang kemudian di sana tuh ada pembelajaran atau pembinaan tentang Islam yang kafah itu seperti apa, Islam yang menyeluruh itu seperti apa. Kemudian komunitas yang kemudian ada perjuangan Islamnya juga di sana, biar kemudian kita itu disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti itu. Jadi itu solusi pribadi, maksudnya untuk solusi untuk diri kita pribadi supaya kemudian kita bisa terhindar dari pemahaman-pemahaman yang berbahaya. Seperti Masya itu. Allah. Jadi Sobat Muslimah tadi dikasih tips oleh Kakak Zahra. Yang pertama itu sebagai millennials kita itu wajib ya untuk mengkaji Islam secara kafah. Islam yang kafah, bukan Islam yang setengah-setengah begitu. Nanti gagal fokus kalau setengah-setengah. Yang kemudian tips yang kedua tadi apa, Kak? Perbanyak menuntut ilmu. Perbanyak menuntut ilmu Islam. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah tips yang terakhir itu bergabung dengan komunitas-komunitas yang di situ tempatnya orang-orang yang visinya itu adalah surga begitu, Masya Allah. Jadi begitu Sobat Muslimat terkait pembahasan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insya Allah kita bisa bertemu di video-video berikutnya ya, Masya Allah. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube MMC Millennials. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.